Halo, balik lagi sama aku Oka. Jadi kali ini aku mau lanjut lagi baca buku Harry Potter. Kebetulan hari ini aku lagi kayak gini, dan acara di rumah udah selesai sebelum lanjut ya. Jadi kayaknya aku bakal nyempetin buat baca satu chapter dari buku Harry Potter dan Piala Api. Kita udah masuk chapter keempat, langsung aja. Jadi Harry Potter dan Piala Api chapter 4 kembali ke The Burrow. Pukul 12 keesokan harinya, koper Harry sudah penuh peralatan sekolahnya dan semua miliknya yang paling berharga, jubah gaib yang diwarisinya dari ayahnya, sapu yang didapatnya dari Sirius, peta sihir Hogwarts yang diberikan kepadanya oleh Fred dan George tahun lalu. Dia telah mengosongkan tempat persembunyian di bawah papan lepas, mengecek semua sudut kamarnya 2 kali kalau-kalau masih ada buku sihir atau pena bulu yang ketinggalan, dan menurunkan diagram dari dinding yang digunakannya untuk menghitung hari sampai tanggal 1 September. Harry senang mencoret sisa hari pada diagram itu sampai tiba saatnya dia kembali ke Hogwarts. Suasana di dalam rumah di Private Drive nomor 4 sangat tegang. Sebentar lagi, kedatangan beberapa penyihir membuat keluarga Dursley tegang dan jengkel. Paman Vernon langsung kaget ketika Harry memberitahunya bahwa keluarga Weasley akan tiba pukul 5 sore hari besok. "Kuharap kau memberitahu orang-orang itu agar berpakaian pantas," gertaknya langsung. "Aku sudah pernah melihat pakaian yang dipakai bangsamu. Sebaiknya mereka cukup sopan dan memakai pakaian normal. Itu saja." Firasat Harry agak tak enak. Jarang sekali dia melihat Mr. atau Mrs. Weasley memakai apa yang oleh keluarga Dursley disebut normal. Anak-anak mereka mungkin memakai pakaian magel selama liburan, tetapi Mr. dan Mrs. Weasley biasanya memakai jubah panjang dengan berbagai tingkat keusangan. Harry tidak memusingkan apa yang akan dikatakan para tetangga, tapi dia cemas bagaimana nanti kalau keluarga Dursley bersikap tidak sopan kepada keluarga Weasley jika mereka muncul dengan dandanan sihir yang mereka anggap parah. Paman Vernon memakai setelan jasnya yang terbaik. Bagi sementara orang, ini seolah untuk menghormati tamunya. Tetapi Harry tahu ini karena Paman Vernon ingin tampil mengesankan dan berwibawa. Dudley sebaliknya, tampak mengecil. Ini bukan karena dietnya akan akhirnya berhasil, tetapi gara-gara ketakutan. Terakhir kali Dudley bertemu penyihir dewasa, ekor babi yang melengkung muncul dari pantatnya. Dan Bibi Petunia dan Paman Vernon harus membayar biaya operasi untuk menghilangkannya di sebuah rumah sakit swasta di London. Karena itu tidaklah mengherankan Dudley berkali-kali mengelus bagian belakang tubuhnya dengan cemas dan berjalan menyamping di satu ruang ke ruang lain supaya tidak menghadapkan target yang sama kepada musuhnya. Makan siang berlangsung nyaris tanpa suara. Dudley bahkan tidak memprotes makanannya, keju lunak dan salad diparut. Bibi Petunia tidak makan apa-apa, tangannya bersedekap, bibirnya cemberut, dan dia tampak seperti mengunyah lidahnya, seakan menggigit kembali kecaman-kecaman tajam yang ingin sekali dilayangkannya kepada Harry. "Mereka datang naik mobil tentunya," kata Paman Vernon keras. Kata Harry. Harry tidak memikirkannya. Bagaimana caranya keluarga Weasley akan menjemputnya? Mereka tak lagi punya mobil. Ford Angelia tua yang pernah mereka miliki sekarang berkeliaran di hutan terlarang di Hogwarts. Tetapi Mr. Weasley meminjam mobil Kementerian Sihir tahun lalu. Mungkin hari ini juga begitu. Kurasa begitu, kata Harry. Paman Vernon mendengus ke kumisnya. Normalnya, Paman Vernon akan bertanya apa mobil Mr. Weasley. Dia cenderung menilai orang lain dari berapa besar dan mahal mobilnya. Tetapi Harry sangsi apakah Paman Vernon akan menyukai Mr. Weasley kalaupun dia naik Ferrari. Harry melewatkan sebagian besar sore itu di dalam kamarnya. Dia tak tahan melihat Bibi Petunia mengintip dari balik vitrage beberapa detik sekali, seakan baru saja mendengar peringatan ada badak bercula satu yang lepas. Akhirnya, pukul 5 kurang seperempat, Harry turun kembali ke ruang keluarga. Bibi Petunia melurus-luruskan bantal kursi dengan terpaksa. Paman Vernon berpura-pura membaca surat kabar, tetapi mata kecilnya tidak bergerak. Dan Harry yakin dia sebenarnya sedang mendengarkan setajam mungkin bunyi mobil yang mendekat.
Dudley duduk dijejalkan dalam kursi berlengan, tangan gemuknya di bawahnya memegangi pantatnya erat-erat. Harry tak tahan menyaksikan ketegangan ini. Dia meninggalkan ruangan dan duduk di tangga di lorong. Matanya memandang arlojinya dan jantungnya berdegup kencang karena gairah dan kecemasan. Tetapi pukul 5 sore tiba dan berlalu. Paman Vernon berkeringat di dalam setelan jasnya, membuka pintu depan, mengintip ke jendela dan buru-buru menarik kembali kepalanya. "Mereka terlambat," dia membentak Harry. "Aku tahu," kata Harry, "mungkin macet atau kenapa." 5:10, kemudian 5:15. Harry sendiri mulai merasa cemas sekarang. Pukul 5:30, dia mendengar Paman Vernon dan Bibi Petunia berbicara dalam gumam tegang di ruang keluarga. "Tak punya perasaan, kita bisa saja punya acara lain. Mungkin mereka kira akan diajak makan malam kalau telat." "Jangan harap," kata Paman Vernon. Dan Harry mendengarnya bangkit dan berjalan mondar-mandir. "Mereka akan mengambil anak itu dan pergi, tak perlu berlama-lama. Itu kalau mereka jadi datang." Mungkin mereka salah lihat hari. Kurasa bangsa mereka tidak menghargai ketepatan waktu. Itu masalahnya. Atau bisa juga karena mereka naik mobil kaleng bekas yang megah. Harry terlonjak. Dari ruang keluarga terdengar suara ketiga Dursley yang panik serabutan ke seberang ruangan. Saat berikutnya Dudley terbang ke lorong tampak ngeri. "Ada apa?" tanya Harry. "Apa yang terjadi?" Tetapi Dudley tak sanggup bicara. Dengan tangan masih mencengkram pantatnya, dia melangkah berat secepat mungkin ke dapur. Harry bergegas ke ruang keluarga. Gedoran dan garukan keras terdengar dari balik perapian yang ditutup papan. Yang di depannya dipasangi api batu bara palsu dengan steker listrik. "Apa itu?" tanya Bibi Petunia kaget. Dia telah mundur merapat ke dinding dan memandang perapian dengan ketakutan. "Apa itu, Vernon?" Tetapi keraguan mereka lenyap sedetik kemudian. Suara-suara terdengar dari dalam perapian. "Ach, Fred, jangan! Balik, ada kekeliruan. Bilang George jangan, ach! George, jangan! Tak ada tempat. Balik cepat dan bilang pada Ron. Mungkin Harry bisa mendengar kita, Dad. Mungkin dia bisa mengeluarkan kita." Terdengar gedoran keras pada papan di belakang perapian listrik. Harry, kau bisa mendengar kami?" Suami istri Dursley berbalik menghadapi Harry seperti sepasang serigala yang marah. "Apa ini?" gerung Paman Vernon. "Apa yang terjadi?" Mereka datang ke sini dengan bubuk Flo," kata Harry berusaha sekuat mungkin menahan tawa. "Mereka bisa berpergian dengan api. Hanya saja Paman telah menutup perapian. Tunggu." Harry mendekati perapian dan memanggil dari balik papan. "Mr. Weasley, bisakah mendengar saya?" Gedoran berhenti. Di dalam cerobong ada yang berkata, "Shh, Mr. Weasley, ini Harry. Perapian ditutup, Anda tak bisa lewat sini." "Sialan," terdengar suara Mr. Weasley. "Untuk apa mereka menutup perapian?" "Mereka punya perapian listrik," Harry menjelaskan. "Betul," kata suara Mr. Weasley penuh semangat. Lipstick katamu dengan steker. Wah, aku harus melihatnya. Coba kupikirkan. Ron!" Suara Ron sekarang bercampur dengan yang lain. "Ngapain kita di sini? Ada yang tidak beres." "Oh, tidak, Ron," terdengar suara Fred sangat sinis. "Tidak, ini tepat seperti yang kita mau." "Ya, kita bersenang-senang di sini," kata George yang suaranya terdengar teredam seperti dia tergencet di dinding. Anak-anak," kata Mr. Weasley samar-samar. "Aku berusaha berpikir apa yang harus kita lakukan. Ya, satu-satunya cara. Mundur, Harry." Harry mundur ke sofa, tetapi Paman Vernon malah maju. "Tunggu sebentar," dia menggerung ke arah perapian. "Tepatnya apa yang akan kau..." Duar! Perapian listrik melayang ke seberang ruangan ketika papan yang menutup perapian menghambur terbuka, mengeluarkan Mr. Weasley, Fred, George, dan Ron dalam semburan puing dan serpihan. Bibi Petunia menjerit dan jatuh terjengkang melewati meja kopi. Paman Vernon menangkapnya sebelum Bibi Petunia jatuh ke lantai, dan tanpa bisa bicara memandang ternganga keluarga Weasley yang semuanya berambut merah, termasuk Fred dan George yang identik. Persis sama sampai ke bintik coklat di wajah mereka. Ini lebih baik," kata Mr. Weasley terengah, mengibas debu dari jubah hijau panjangnya dan meluruskan kacamatanya. Anda pastilah Bibi dan Paman Harry. Jangkung, kurus, dan botak. Dia bergerak mendekati Paman Vernon. Tangannya terulur, tetapi Paman Vernon mundur beberapa langkah, menarik Bibi Petunia. Paman Vernon benar-benar tak mampu bicara. Setelannya yang terbaik penuh debu putih.
Demikian juga rambut dan kumisnya, membuatnya tampak baru saja bertambah tua 30 tahun. Maaf soal itu, kata Mr. Weasley, menurunkan tangannya dan menoleh memandang perapian yang hancur. Semua salah saya. Sama sekali tidak terfikir oleh saya bahwa kami tak akan bisa keluar di ujung sini. Perapian Anda telah saya hubungkan dengan jaringan flow. Hanya untuk sore ini saja, supaya kami bisa menjemput Harry. Perapian Muggle tidak boleh dihubungkan sebetulnya, tapi saya punya kontak yang berguna di panel peraturan flow, dan dia mengaturnya untuk saya. Saya bisa membetulkannya dalam sekejap, jangan khawatir. Saya akan menyalakan api dan mengirim kembali anak-anak, dan kemudian saya bisa membetulkan perapian Anda sebelum berdisapparate. Harry berani bertaruh. Paman dan bibinya tak mengerti sepatah pun yang dikatakan Mr. Weasley. Mereka masih ternganga menatap Mr. Weasley seperti disambar petir. Bibi Petunia terhuyung menegakkan diri dan bersembunyi di belakang Paman Vernon. "Halo Harry," kata Mr. Weasley ceria. "Kopermu sudah siap?" "Di atas," kata Harry balas nyengir. "Kami ambilkan," kata Fred segera, mengedip kepada Harry. Dia dan George meninggalkan ruangan. Mereka tahu di mana kamar Harry karena pernah membebaskan Harry dari kamar itu di tengah malam. Harry curiga mereka ingin melihat Dudley. Mereka sudah mendengar banyak tentangnya dari Harry. "Nah," kata Mr. Weasley, mengayun tangannya sedikit sementara dia berusaha menemukan kata-kata untuk memecah keheningan yang sangat tidak nyaman ini. Sangat menyenangkan tempat Anda. Mengingat ruang keluarga yang biasanya sangat bersih itu kini tertutup debu dan serpihan-serpihan batu bata. Komentar ini tidak membuat pasangan Dursley senang. Wajah Paman Vernon berubah ungu sekali lagi, dan Bibi Petunia mulai menggigiti lidahnya lagi. Meskipun demikian, mereka rupanya kelewat takut untuk mengatakan sesuatu. Mr. Weasley memandang berkeliling. Dia suka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Muggle. Harry tahu dia sudah ingin sekali memeriksa televisi dan video recorder. "Ini dinyalakan pakai lipstik ya?" katanya sok tahu. "Ah ya, saya bisa lihat stekernya. Saya mengoleksi steker," dia menambahkan kepada Paman Vernon. "Dan baterai, punya banyak koleksi baterai. Istri saya menganggap saya gila, tapi ya mau bagaimana lagi." Paman Vernon jelas menganggap Mr. Weasley gila juga. Dia bergerak sedikit ke kanan, menutupi Bibi Petunia dari pandangan, seakan dia mengira Mr. Weasley bisa mendadak menyerang mereka. Dudley mendadak muncul lagi di ruang tamu. Harry bisa mendengar bunyi dak-duk kopernya pada anak tangga, dan tahu bahwa bunyi itu membuat Dudley ketakutan sendirian di dapur. Dudley merapat ke dinding, memandang Mr. Weasley dengan ketakutan, dan berusaha menyembunyikan diri di belakang ayah dan ibunya. Celakanya, tubuh besar Paman Vernon yang cukup untuk menutupi Bibi Petunia yang kurus sama sekali tidak bisa menyembunyikan Dudley. "Ini sepupumu ya, Harry?" ujar Mr. Weasley memberanikan diri membuka percakapan lagi. "Yep," kata Harry, "itu Dudley." Harry dan Ron bertukar pandang dan cepat-cepat berpaling. Keinginan untuk meledak tertawa nyaris tak tertahankan. Dudley masih mencengkeram pantatnya, seakan takut pantatnya jatuh. Meskipun demikian, Mr. Weasley tampak prihatin melihat tingkah Dudley yang aneh. Dari nadanya ketika dia berbicara lagi, Harry yakin Mr. Weasley menganggap Dudley sama gilanya seperti anggapan keluarga Dudley terhadapnya. Hanya saja Mr. Weasley merasa kasihan, bukannya takut. "Liburanmu menyenangkan, Dudley?" tanyanya ramah. Dudley merengek. Harry melihat tangannya mencengkeram lebih erat pantatnya yang super besar. Fred dan George kembali ke ruangan membawa koper Harry. Mereka memandang berkeliling dan melihat Dudley. Wajah mereka sama-sama nyengir jahil, cengiran yang persis sama. Baiklah," kata Mr. Weasley. "Lebih baik nyalakan api sekarang." Dia mendorong lengan jubahnya ke atas dan mengeluarkan tokat sihirnya. Harry melihat keluarga Dursley serentak merapat ke dinding. "Incendio," kata Mr. Weasley mengancungkan tongkat ke lubang di belakangnya. Lidah api langsung berkobar. Berderik seru seakan sudah menyala selama berjam-jam. Mr. Weasley mengeluarkan kantong surut kecil dari sakunya, melepas ikatannya, mengambil sejumput bubuk dari dalamnya, dan menebarkannya ke api yang langsung berubah hijau zamrud dan menyambar lebih tinggi dari sebelumnya. "Kau dulu, Fred," kata Mr. Weasley. "Baik," kata Fred. "Oh tidak, tunggu.
Sekantong permen telah jatuh dari saku Fred dan isinya sekarang menggelinding ke segala jurusan. Permen besar-besar dalam bungkusan warna-warni. Fred merangkak ke sana kemari, memasukkan kembali permen-permen itu ke dalam sakunya. Kemudian melambai riang kepada keluarga Dursley, melangkah maju dan menginjak api sambil berkata, "The Burrow!" Bibi Petunia memekik pelan, bergidik, terdengar bunyi deru dan Fred menghilang. "Giliranmu, George," kata Mr. Weasley, "kau dan koper." Harry membantu George membawa koper ke dalam api dan menjungkirnya supaya George bisa memeganginya dengan lebih enak. Kemudian bersama dengan deru kedua, George meneriakkan, "The Burrow!" dan menghilang juga. "Ron, berikutnya kau," kata Mr. Weasley. "Sampai ketemu lagi," kata Ron ceria kepada keluarga Dursley. Dia nyengir lebar kepada Harry, kemudian melangkah ke api seraya berteriak, "The Burrow!" dan lenyap. Sekarang tinggal Harry dan Mr. Weasley. "Nah, selamat tinggal," kata Harry kepada keluarga Dursley. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Harry berjalan ke perapian, tetapi saat dia tiba di depannya, Mr. Weasley mengulurkan tangan dan menahannya. Mr. Weasley memandang keluarga Dursley dengan keheranan. "Harry mengucapkan selamat tinggal kepada Anda," katanya. "Apakah Anda tidak mendengarnya?" "Biar saja," Harry bergumam kepada Mr. Weasley. "Betul, saya tidak peduli." Mr. Weasley tidak menurunkan tangannya dari bahu Harry. "Anda tidak akan melihat keponakan Anda sampai musim panas tahun depan," katanya kepada Paman Vernon dengan nada agak jengkel. "Tentunya kalian ingin mengucapkan selamat jalan?" Wajah Paman Vernon berkerut terberang. Diajarkan sopan santun oleh orang yang baru saja menghancurkan separuh ruang keluarganya, rupanya membuatnya sangat menderita. Tetapi tongkat sihir Mr. Weasley masih di tangannya, dan mata kecil Paman Vernon melayang ke tongkat itu sekali sebelum dia berkata dengan sangat terpaksa, "Selamat jalan kalau begitu." "Sampai ketemu," kata Harry melangkahkan satu kaki ke api hijau yang terasa nyaman seperti nafas hangat. Tetapi pada saat itu, suara tersedak mengerikan terdengar di belakangnya, dan Bibi Petunia menjerit, "Ah!" Harry berbalik. Dudley tak lagi berdiri di belakang orang tuanya. Dia sedang merangkak di sebelah meja kopi, dan dia tersedak dan terbatuk pada benda ungu berlendir sepanjang 30 cm yang terjulur dari dalam mulutnya. Setengah kaget sedetik, Harry sadar bahwa benda ungu panjang itu adalah lidah Dudley, dan ada bungkus permen berwarna cerah di lantai di depannya. Bibi Petunia melempar diri ke lantai di sebelah Dudley, menyambar ujung lidahnya yang membengkak dan berusaha mencabutnya dari mulutnya. Tak heran Dudley menjerit dan menyembur-nyembur lebih seru dari sebelumnya, mendorong ibunya. Paman Vernon menggerung-gerung dan melambai-lambaikan tangan, dan Mr. Weasley harus berteriak agar suaranya terdengar. "Jangan khawatir, saya bisa menyembuhkannya," teriaknya, mendekati Dudley dengan tongkat teracung. Tetapi Bibi Petunia menjerit lebih keras dan melempar dirinya di atas Dudley, melindunginya dari Mr. Weasley. "Sungguh," kata Mr. Weasley putus asa, "prosesnya mudah sekali. Itu gara-gara permen. Anak saya Fred suka bergurau. Tapi itu cuma mantra pembesar. Paling tidak saya rasa begitu. Izinkan saya mengoreksinya." Alih-alih diyakini, keluarga Dursley malah semakin panik. Bibi Petunia terisak-isak histeris, menarik-narik lidah Dudley yang seakan bertekad mau mencabutnya. Dudley tampaknya tak bisa bernafas di bawah tekanan ibu dan lidahnya, dan Paman Vernon yang sudah kehilangan kontrol diri sama sekali menyambar patung porselen dari atas rak perapian dan melemparkannya ke arah Mr. Weasley yang merunduk membuat patung itu pecah berkeping-keping di perapian yang hancur. "Astaga," kata Mr. Weasley marah melambai-lambaikan tongkatnya. "Saya cuma mau membantu." Melenguh seperti kuda Nil yang terluka, Paman Vernon mengombar ornamen lain. "Harry, pergilah, pergi, teriak Mr. Weasley. Tongkatnya menempel pada Paman Vernon. "Akan kubereskan ini." Harry ingin sekali menyaksikan keasyikan ini, tetapi ornamen Paman Vernon nyaris mengenai telinga kirinya, dan Harry pikir lebih baik menyerahkan urusan ini pada Mr. Weasley. Dia melangkah ke api, menoleh ke belakang seraya mengatakan, "The Burrow!" Yang terakhir dilihatnya adalah Mr. Weasley meledakkan ornamen ketiga dari tangan Paman Vernon dengan tongkatnya.
Bibi Petunia menjerit-jerit dan menelungkup di atas Dudley, serta lidah Dudley terjulur keluar, melingkar seperti ular piton besar yang berlendir. Tetapi saat berikutnya, Harry berpusing sangat cepat dan ruang keluarga Dursley langsung terhapus dari pandangan oleh kobaran nyala api hijau zamrud. Habis chapter 4-nya. Yeay.